Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1366 sampai bab 1370. Jika Ye Junlin tidak muncul, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Awalnya, Ye Junlin tidak akan menyadari bahwa Avengers melakukan tindakan ini. Alasan utamanya adalah mereka diam-diam memblokir Jiang Bei. Tidak peduli betapa rahasianya mereka tetap berada di bawah pengawasan Ye Junlin. Hampir semua informan istana Zentian berada di Jiang Bei. Jadi saat Avengers mengambil tindakan, Ye Junlin mengetahuinya. Kebetulan hal ini terjadi di Jiang Bei, dan akan terjadi di tempat lain. Ye Junlin juga tidak bisa menyelamatkannya. Saya pernah ke Jiang Bei. Jawab Ye Junlin. Hah? Chen Wudao dan Fan Shengnan sama-sama tercengang. Berdampingan Wang dan Ye Junlin sebenarnya berada di tempat yang sama. Ini benar-benar kebetulan. Namun, keduanya mengagumi raja dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Chen Wudao, kamu juga tidak bisa melakukannya, kamu masih terlalu buruk. Ye Junlin berkata dengan dingin, ini adalah evaluasi objektifnya. Di antara kelompok orang ini, Chen Wudao hanya rata-rata. Tapi dia adalah dewa perang Kunlun, ini sungguh memalukan. Aku, Chen Wudao tampak jelek, tapi dia mengepalkan tinjunya erat-erat, tapi setidaknya aku lebih baik dari Ye Junlin. Sekarang master dari berbagai kekuatan tersembunyi telah muncul. Wajar jika aku lebih rendah dari mereka, haha, Ye Junlin mencibir. Obsesi Chen Wudao terhadapnya cukup dalam. Apakah kamu tidak sebaik dia? Hehe, dia bisa menghancurkan Chen Wudao hanya dengan satu jari. Dia sebenarnya berpikir begitu, tapi Chen Wudao tidak merasa malu. Raja satu kata bahu-membahu di depannya lebih kuat darinya, dan dia yakin. Kenapa kamu datang ke Jiang Bei? Apakah ada misi? Kenapa aku tidak tahu? Ye Junlin mulai bertanya. Ini. Chen Wudao dan Fan Shengnan saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Mengenai Ye Junlin, mereka tidak berani memberitahu Raja Yi Zi Bingjian. Sudah ku bilang jangan buang waktu dan tenagamu untuk hal-hal yang tidak berguna, oke? Kata Ye Junlin dingin. Oke, aku mengerti. Semua orang mengangguk. Kali ini, itu juga memberi mereka cukup banyak pelajaran. Beranikah aku bertanya? Raja Yi Ziyi, siapa yang menyerang kita? Fan Shengnan bertanya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan bertanya lagi. Chen Wudao dan yang lainnya pergi. Kita harus berhati-hati di masa depan. Daxia tidak lagi aman. Chen Wudao menghela nafas. Tidak ada yang mengira ini akan terjadi. Fan Shengnan berkeringat dingin. Sekarang aku akhirnya tahu celahku. Aku akan berlatih lebih keras. Tapi Ye Junlin masih menjadi obsesiku. Dia bukan lawanku. Aku harus mengalahkannya lagi. Mata Chen Wudao berkilat. Tuan Istana, kali ini mereka akhirnya menunjukkan kekurangan mereka. Bagaimanapun, mereka diam-diam memblokir Jiang Bei, jadi kami telah menangkap beberapa petunjuk. Kata Raja Sitian. Ye Junlin tersenyum. Ya, saya tahu, kali ini, kesalahan terbesar mereka adalah memilih Jiang Bei untuk diserang. Beritahu departemen dan biarkan saya memeriksanya. Avengers tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang tiba-tiba keluar. Rencana sempurna mereka gagal lagi. Namun berita terbesar baru-baru ini adalah lahirnya Kaisar Tang, pemimpin klan Subarat di antara 4 klan besar, yang dikenal sebagai Kaisar Subarat. Dia akan datang ke keluarga Li di Jiang Bei. Hal ini membuat status keluarga Li kembali meroket. Ia telah menjadi keluarga nomor 1 di Gritsia. Bahkan keluarga Ye tidak dapat membandingkannya. Ziran, kakakku ingin bertemu denganmu. Mulai sekarang, statusmu akan menjadi semakin mulia. Ye Junlin tidak layak untuk itu. 3 penjaga gerbang lainnya juga siap bergerak. Kemunculan Raja Subarat kali ini menuai perbincangan hangat luas.
Ye Junlin masih meminta berbagai kementerian untuk menelusuri berita tentang Avengers. Di tepi danau di utara sungai Yangtze, Ye Junlin sedang berjalan-jalan, diikuti oleh Sitian Wang dan lainnya. Ada petunjuk yang menunjukkan bahwa seorang pangeran tertentu dari kerajaan Elang Perang memiliki kontak dekat dengan kelompok orang ini, yang lainnya masih diselidiki. Raja Sitian mengatakan sebuah petunjuk penting. Negeri Elang Perang, mata Ye Junlin dipenuhi amarah saat dia menyebut negara ini. Saya pernah menderita kerugian di tangan mereka sebelumnya. Ras ini terkenal karena metodenya yang tercela dan licik. Segala cara digunakan, sebuah tragedi pernah terjadi di perbatasan dan itu terkait dengan mereka. 115 saudara laki-lakinya meninggal secara tragis. Inilah yang dilakukan kerajaan Elang Perang. Mereka menggunakan taktik berbahaya dan membunuh mereka dengan cara yang kejam. Dia hanya membenci balapan ini, kuncinya adalah War Eagle Kingdom diam-diam merancang segalanya dan tidak ada petunjuk. Mereka tahu itu mereka, tapi mereka mengabaikan semuanya. Saat itu, Ye Junlin mengabaikan perintah dan pergi ke kerajaan Elang Perang sendirian untuk membalas dendam. Dia hampir dipecat saat itu. Belakangan, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan melihat mereka lolos begitu saja, tapi dia tidak bisa membalas dendam. Karena tidak ada bukti bahwa War Eagle Nation yang melakukannya. Dia tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Tentu saja, sekelompok orang kotor berkumpul. Ye Junlin berkata dengan marah, "Periksa, cari tahu semuanya untukku." Ye Junlin berkata dengan marah, "Kali ini, jika ada alasan, dia akan membalas dendam." Dimengerti, semua orang berteriak serempak. "Aku akan berkeliling sendirian sebentar, kamu kembali dulu." Perintah Ye Junlin. Ye Junlin sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia menyebutkan kerajaan Elang Perang. Dia sudah lama menunggu hari ini, tapi tidak ada alasan untuk berbuat apapun. Entah siapa dalang di balik layar, saya berharap dengan menangkap Avengers kali ini, kita bisa mengetahui semua musuh kerajaan Elang Perang. Tanpa sadar, dia telah membuat lingkaran besar mengelilingi danau barat di utara sungai Yangtze. Kami tiba di tempat yang indah dan hampir tidak ada seorang pun di sana. Saya hanya melihat beberapa orang tidak jauh di depan. Salah satu lelaki tua itu mengenakan setelan tang hitam dan memiliki aura menyendiri. Di sebelahnya ada seorang gadis, berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia memakai kuncir kuda yang tinggi dan terlihat sombong. Gadis manis surga, 10 meter di belakang seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda, diikuti oleh 6 orang, semuanya berpakaian putih. Kata Sishu tersulam di bagian dada, ke-6 orang ini sangat menakutkan. Guru besar, 6 master yang kekuatannya di atas pedang iblis Dongdao. Dihitung berdasarkan tahun, ke-6-nya adalah master berusia sahabat. Melihat postur ini, mereka berenam hanyalah budak. Ye Junlin melihat kekuatan ke-6 orang itu secara sekilas. Dia juga merasa ngeri di dalam hatinya. Apa identitas lelaki tua dan lelaki muda itu? Tuan berusia 600 tahun sebenarnya melayani sebagai budak dan pengikut. Apa yang Ye Junlin tidak ketahui adalah bahwa ini adalah Kaisar Tang dari Sishu dan cucunya Tang Yanran. Mereka baru saja tiba di Jiangbei, datang dan nikmati pesona Danau Barat. Lagi pula, karena perjanjian itu, saya terjebak di tanah Sishu dan tidak pernah dilahirkan. Penasaran, tapi Ye Junlin tidak banyak berpikir dan terus berjalan. Berhenti, ini bukan tempat yang seharusnya. Namun sebelum dia mengambil 2 langkah, dia dihentikan oleh beberapa orang. Kenapa? Ye Junlin menyipitkan matanya. Karena kawasan ini adalah kawasan terlarang pribadi, tidak ada yang boleh masuk. Beberapa orang berkata dengan dingin. Ye Junlin langsung mengerti. Daerah ini ditutup, tak heran jika Danau Barat yang selalu ramai menjadi sepi. Tapi Ye Junlin mengabaikannya dan terus berjalan. Berhenti, kamu tidak dapat memahami ucapan manusia, bukan? Apakah kamu tidak mendengarku ketika aku menyuruhmu berhenti? Beberapa orang berteriak dengan dingin. Raja Sishu, keluarga kaya Sishu, baru saja tiba.
dan mereka bertanggung jawab membersihkan tempat itu. Setelah identitas mereka terungkap, semua orang di ruangan itu dievakuasi dengan sopan. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Akibatnya, seorang pemuda bodoh datang. Aku masih harus memaksa masuk. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang suasana hatinya sangat suram. Menghalangi jalannya sama saja dengan membuatnya kesal. Apakah kamu tahu identitas kami, klan Sishu? Beberapa orang hendak mengungkapkan identitas mereka untuk menakut-nakuti Ye Junlin. Tanpa diduga, beberapa orang diusir oleh Ye Junlin dalam sekejap. Aku tidak mau tahu, didorong dengan mudah, mata beberapa orang penuh dengan ketakutan. Seseorang, hentikan dia, seru beberapa orang. Kakak, segera, master yang tersembunyi di klan Sishu muncul satu demi satu dan menghentikan Ye Junlin. Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah, Ye Junli meraung. Beraninya kamu begitu sombong di depan klan Sishu? Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Seseorang berteriak dengan dingin, aku menyerang yang kuat. Ye Junlin langsung mengambil tindakan, dia memukul dengan keras. Pukulan ke daging, semua orang mengeluh tanpa henti. Tak lama kemudian, banyak orang terjatuh di depannya. Pergerakan di sini menarik perhatian Kaisar Subarat dan cucunya tidak jauh dari situ. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan membuat masalah di depan klan Sishu tepat setelah dia lahir. Apakah kamu bosan hidup? Apakah ada orang yang begitu berani di dunia ini? Beraninya kamu mengganggu Taisui. Kaisar Subarat berkata dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Ketika semua orang datang ke sini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata indah Tang Yanran menatap Ye Junlin. Tuan, anak ini tidak mendengarkan bujukan kami dan ingin memaksa masuk. Kaisar Tang tampak kedinginan setelah mendengar ini. Tuan, semua orang di klan Sishu membungkukkan pinggang mereka dengan ketakutan di wajah mereka. Aku takut orang ini akan marah. Bagaimanapun, dia adalah jurumudi klan Sishu. Di mata mereka, ini adalah penguasa satu partai. Sama seperti para kaisar kuno, sekarang ada anak yang provokatif. Kamu tidak tahu identitas kami, Tang Yanran berteriak dingin. Ye Junlin berkata dengan wajah dingin, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Adegan ini membuat semua orang di klan Sishu tercengang. Mereka selalu menyendiri. Sekarang dia telah memasuki dunia. Dia bahkan dianggap sebagai keberadaan seperti dewa. Mendengar Kaisar Subarat akan datang ke Jiangbei, para selebritas selatan mengadakan perjamuan besar untuk menyambutnya. Semua orang menghormatinya sebagai dewa. Alhasil, dia diprovokasi seperti ini oleh seorang anak muda. Kamu mencari kematian, kamu akan mati setelah selesai berbicara. Salah satu dari 6 budak di belakang Kaisar Tang berkata dengan marah. Di klan Sishu, ada aturan ketat. Siapapun yang memprovokasi pejabat tinggi akan dibunuh. Dia ingin menjadi orang kuat di Sishu. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, kepalanya jatuh ke tanah. Xiao Liu, jangan gegabah, ini bukan wilayah kami. Kamu harus beradaptasi dengan dunia ini dan jangan hanya berkelahi dan membunuh di setiap kesempatan. Kaisar Tang berkata dengan dingin, Yanran, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Kaisar Tang memandang cucunya, kakek, ayo lakukan ini, biarkan dia berlutut dan meminta maaf, dan masalah ini akan selesai. Saran Tang Yanran, apakah kamu mendengar itu? Nak, berlututlah dan minta maaf, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kamu sangat beruntung, ya. Jika tidak, nyawamu akan hilang, berlutut dan segera minta maaf, selamatkan hidupmu. Semua orang memarahi. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa sebagian orang selalu mencari kematian? Keluar, kata Ye Junlin dengan marah. Sekelompok orang ini memblokir tempat itu dan dengan sengaja mempersulitnya. Kata-katanya tidak mengejutkan, tetapi tidak akan pernah berhenti. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang di klan Sishu tercengang. Seseorang benar-benar menyuruh mereka keluar.
Apakah ini gila? Provokasi sampai ke kepala klan Sishu, bunuh. Para pelayan di belakang Kaisar Tang langsung membunuh Ye Junlin. Ini adalah master berusia seabad itu lebih kuat dari pedang iblis. Jika orang-orang ini tidak keluar dari dunia saat itu, tidak akan pernah ada pedang iblis yang merajalela di benua timur. Boom, hanya satu pukulan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasanya seperti sebuah gunung besar menimpaku. Perasaan tertekan yang mengerikan sungguh tak terlukiskan. Kebanyakan orang takut sebelum kekuatan pukulan ini, organ tubuh mereka akan hancur oleh momentum yang menakutkan. Ini adalah teror dari seorang guru berusia seabad. Pukulan biasa memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika pukulan ini mendarat pada seseorang, daging dan darahnya akan hancur. Ketika dia menyerang, semua orang tahu hasilnya, Ye Junlin pasti akan mati. Bang, terdengar suara keras yang membosankan. Retak, batu bata hijau di bawah kakiku meledak satu demi satu. Semua orang dengan paksa dipaksa mundur oleh sisa kekuatan yang kuat ini. Hal yang paling mengecewakan adalah Ye Junlin baik-baik saja. Dia menerima pukulan itu dengan paksa. Pukulan itu bertabrakan keras dengan pukulan budak tuan yang berusia berabad-abad. Puff, budak tuan berusia berabad-abad itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Bang, sebuah lubang berdarah terbuka di tubuhnya. Energi dari pukulan Ye Junlin baru saja memasuki tubuhnya dan tidak dapat dihilangkan. Ngeri, sangat ngeri, mata semua orang melebar dan mereka akan terbang keluar. Kekuatan apa ini? Anda harus tahu bahwa 10 pelayan teratas Kaisar Subarat adalah eksistensi teratas bahkan di seluruh klan Subarat. Tapi dikalahkan oleh anak sekuler, ini sungguh tak terbayangkan. Aku datang, Grandmaster berusia seabad lainnya langsung bergerak. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh Ye Junlin. Bang, Ye Junlin memukulnya lagi. Dia juga terbang keluar. Aku akan datang, Grandmaster berusia abad ketiga datang untuk bertarung. Bang, dia juga dikalahkan. Saya tidak percaya lagi. Grandmaster berusia abad keempat mengambil tindakan, tetapi hasilnya adalah kekalahan yang sama. Malu, benar-benar memalukan, 4 klan besar mungkin tidak pernah merasa malu selama ratusan tahun. Pengawal pribadi Kaisar Subarat dikalahkan oleh seorang anak laki-laki. Dikalahkan berturut-turut. Ayo pergi bersama, bunuh dia. 2 budak terakhir yang tersisa juga mengambil tindakan karena terkejut. Ye Junlin harus dibunuh. Jika tidak, jika masalah ini menyebar, klan Sishu akan menjadi lelucon. Keduanya memegang keyakinan bahwa mereka akan membunuh. Gunakan keterampilan tempur Anda yang paling kuat. Ye Junlin masih sama seperti sebelumnya, tidak bergerak. Bertarung dengan keterampilan tempur mereka yang kuat dengan tinjunya yang sederhana. Puff, puff, tapi dalam sekejap, kedua budak ini terbang keluar. Darah tumpah ke seluruh lantai. Pada titik ini, semua budak tuan berusia 6 abad jatuh ke tanah. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya, sangat buruk. Apakah pemuda ini manusia atau hantu? Apakah ini masih dunia sekuler? Apakah ini masih masyarakat modern? Bagaimana bisa ada orang sekuat itu? Kuncinya adalah menjadi sangat muda. Saya tidak dapat membayangkannya. Ada banyak orang jenius dalam klan Sishu, dan kekuatan mereka dapat menyaingi para master berusia seabad. Tapi sama sekali tidak ada orang yang bisa dengan mudah mengalahkan master berusia 600 tahun sekaligus. Ye Junlin memandang Kaisar dan cucu perempuan Sishu dengan wajah dingin. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk berlutut dan meminta maaf sekarang? Ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika mereka bertemu dengan seorang pemuda, dia akan menjadi begitu kuat hingga dia menjadi keterlaluan. Apakah ini masih dunia sekuler? Begitu mereka lahir, mereka bertemu dengan makhluk seperti itu. Tuan berusia 600 tahun dikalahkan, dan dia dikalahkan dengan begitu mudah. Anak ini luar biasa, saya khawatir hanya 5 naga Daxia yang memiliki kualifikasi seperti itu ketika mereka masih muda. Kaisar Sishu seru, siapakah 5 naga Daxia?
Semuanya luar biasa. Di antara kekuatan tersembunyi ini, 5 orang ini adalah puncak seni bela diri. Seniman bela diri terkuat di antara 4 klan besar dan kekuatan besar yang tersembunyi. 5 orang adalah mitos, itu juga sebuah legenda. Hari ini, ketika Kaisar Subarat melihat Ye Junlin, dia memikirkan 5 orang ini. Tak disangka, keajaiban 5 naga Daxia juga bisa ditiru. Setelah bertahun-tahun berlatih di antara 4 klan besar, belum ada yang berhasil menjadi 5 naga besar Xia. Saya tidak menyangka akan muncul di sini di dunia sekuler. Sungguh luar biasa, namun, hal yang paling menakutkan adalah Ye Junlin tidak menggantikan 5 naga besar Xia, melainkan menyaingi atau bahkan menyaingi 5 naga besar Xia. Mata indah Tang Yanran dipenuhi rasa tidak percaya. Ada banyak orang jenius di antara 4 klan besar, dan ada juga beberapa yang dikagumi Tang Yanran. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Ye Junlin. Terlalu kuat, dia langsung terkesan dengan kesombongannya. Dia hanyalah orang duniawi. Apakah ini klan Sishu? Apakah ada orang lain yang datang? Ye Junlin melirik ke seluruh klan Sishu. Tidak ada yang berani menyentuh mata Ye Junlin. Bahkan Kaisar Subarat, tidak ada yang berani melawan Ye Junlin. Adik, ini salah paham, kita tidak punya banyak konflik, bukan? Kaisar Subarat mengalah. Tang Yanran juga menggema. Ya, kami tidak punya banyak keluhan, kami tidak akan bertengkar satu sama lain. Ye Junlin mencibir, tidak ada konflik, tidak ada keluhan. Tapi Anda ingin membunuh saya, Anda dengan polosnya memblokir tempat ini, kenapa? Salah paham. Kami, menghadapi pertanyaan Ye Junlin, semua orang tercengang. Masalah ini adalah kesalahan kami. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama keluarga Sishu, Anda dapat membuat syarat apapun, Tuan, sebagai permintaan maaf, Kaisar. Sishu sebenarnya meminta maaf, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang lain. Tang Yanran juga tampak tidak percaya, visi dan pengetahuan mereka tidak sebaik Kaisar Subarat. Dia meremehkan status Ye Junlin di mata Kaisar Subarat. Dia juga meremehkan nilai Ye Junlin, untungnya, Kaisar Subarat meminta maaf, jika tidak, Ye Junlin pasti akan melanjutkannya sampai akhir. Lupakan saja, kamu sudah mendapat pelajaran, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Ye Junlin berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, Tuan, tunggu sebentar. Kaisar Sishu bergegas ke Ye Junlin dan menghentikannya. Apakah ada yang salah? Ye Junlin mengerutkan kening. Tuan, saya Kaisar Tang, kepala klan Subarat, orang luar biasa seperti Anda pasti mengetahui 4 klan utama, bukan? Tanya Kaisar Subarat. Ya, saya tahu. Tuan, sebagai pemimpin, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan klan Sishu. Saya berjanji selama Anda bergabung dengan klan Sishu, status Anda akan menjadi yang kedua setelah saya, klan Sishu untukmu di masa depan. Saya jamin Anda dapat menggunakan semua sumber daya klan Sishu, Anda bisa melakukan apa saja, dengan dukungan klan Sishu di belakang Anda. Kaisar Sishu sebenarnya membuat janji seperti itu, yang mana melampaui harapan semua orang. Dia benar-benar bisa menjadi orang kedua di klan Subarat. Mereka tidak dapat memahami kehausan Kaisar Subarat akan bakat. Selama Ye Junlin bergabung dengan klan Subarat, Kaisar Subarat dapat menempatkannya di posisi teratas dari 4 klan-klan bersambung.